Oke, kali ini kita bakal bacain komen-komen dari YouTube lagi, guys. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis ya, terkait mungkin pendaftaran merek atau OSS atau tema-tema bisnis lainnya gitu. Yuk langsung aja kita cek di YouTube-nya Kebun Desain ada komen apa aja. Oke, kita buka dulu ini komennya ya. Nah, bukan yang ini. Oke, komen pertama ini tentang lupa akun OSS, gimana cara ngembaliinnya. Assalamualaikum Om, saya mau bikin NIB, bisa dibuatkan nggak? Saya pernah daftar, tapi gagal terus kendalanya di email dan kata sandi. Waalaikumsalam buat Ed Muhyarudin ya, yang mau bikin NIB, teman-teman netizen semuanya, dan mau dibantu oleh Kebun Desain, bisa langsung WA aja ya ke nomor yang ada di bawah gitu ya. Atau ada di deskripsi juga ada gitu ya. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ke nomor kedua. Bang, kalau logo ini tentang daftar merek ya, tentang daftar merek nih. Bang, kalau logonya dari Canva apakah bisa ditolak saat daftar merek? Jawabannya bisa. Jangankan dari Canva ya, kita bikin sendiri aja itu kadang-kadang bisa ditolak, guys. Karena tetap aja harus dicek dulu apakah si gambar logonya ini mirip sama orang atau enggak gitu. Jadi ada kemungkinan ditolak enggak? Ya ada pasti ya. Ya, jadi kalau mirip ya pasti mereka DJKI akan mempertimbangkan untuk usulan penolakan. Lanjut tentang NIB lagi. Kalau mau merubah KBRI gimana ya Kak? Untuk merubah data di NIB ya, itu teman-teman bisa ke menu perubahan data usaha ya. Lanjut masih tentang daftar merek. Sertifikat merek keluarnya kapan atau berapa lama? Terima kasih. Sertifikat merek itu keluar jika lulus seleksi dari DJKI. Durasinya itu rata-rata 1 tahun ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama tergantung dari DJKI. Lanjut ya, ini masih orang yang sama ya, dan nanya tentang merek lagi. Pak, tolong tanya kalau spring bed pilih nomor berapa ya? Soalnya kok lama sekali ya milihnya. Nah ini ya, yang sering banget ditanyakan sama netizen, Bang, bikin daftar merek untuk produk ini dong, untuk produk ini dong, produk ini dong. Jadi di dalam video itu teman-teman lihat lagi di videonya ya. Ketika pengisian kelas itu kan ada dijelasin di dalam video itu, saya bilang ketikkan nama produk kalian di situ gitu. Jadi langsung aja kalau misalnya teman-teman produknya spring bed berarti ketiknya kasur, ketik kasur. Nanti kan keluar tuh pilihannya. Kasur yang mana yang akan dipilih gitu ya. Jadi bukan menyuruh saya untuk mencarikan ya, tapi teman-teman lihat di tutorialnya terus ketikan sesuai dengan produk masing-masing. Kalau teman-teman mau menyuruh saya untuk mencarikan, mendaftarkan, melakukan pengajuan gitu ya, itu dikenakan biaya karena sudah istilahnya apa ya, menyuruh saya untuk kerja gitu ya. Ketikkan saja kasur. Itu ya. Lanjut masih tentang daftar merek. Komennya, oh ya Kak, untuk nomor WA itu apa harus nomor si pemohon atau bebas ya Kak? Nomor pemohon dong. Kan lagi registrasi kan, nomor WA-nya itu ditanya nomor si
pemohonnya gitu. Boleh juga pakai nomor perusahaan boleh, tapi eh, ya terserah teman-teman lah mau pakai WA siapapun boleh sebenarnya mau pakai WA ngasal juga boleh-boleh aja. Cuman nanti kan kalau ada info itu kan pasti dikirim ke WA tuh. Kalau misalkan teman-teman pakai nomor yang sembarangan, nanti WA-nya nggak nyampe gitu, nggak bisa dibaca ya dari DJKI. Lanjut tentang daftar merek lagi. Halo Kak, data pemohon itu sama dengan pencipta bukan ya? Atau data pemegang hak cipta? Wah, ini ada yang salah nih. Jadi untuk merek itu, bukan soal penciptanya ya, tapi pemiliknya gitu. Jadi kita mendaftarkan merek karena mereknya mau dipakai untuk kegiatan komersil gitu. Nah, merek ini di diajukan oleh si pemilik mereknya gitu, bukan penciptanya gitu ya. Misalkan teman-teman bisnis nih, bisnis keripik, terus teman-teman minta buatin logo ke keluarga misalkan. Nah, masa si pendaftaran mereknya atas nama keluarga kan atas nama kita pemilik bisnisnya gitu ya. Jadi agak salah nih kayaknya. Gitu ya. Lanjut daftar merek lagi. Bang, saya sudah bayar billing, tapi seharusnya masih belum bayar. Ini udah nunggu 5 hari. Nggak mungkin nih. Nggak mungkin sih. Soalnya kayak saya kemarin aja daftar merek nih. Itu nggak nunggu 5 hari gitu. Paling ya sekitar 5 jam, 6 jam tuh udah berubah gitu ya. Cuman karena 5 jam 6 jam ini lama, biasanya saya menyarankan buat teman-teman kalau misalnya udah bayar, cek laginya itu besoknya gitu. Jangan ditungguin karena lama gitu ya. Ini kalau 5 hari kemungkinan sih ada yang salah atau ada yang error kayaknya. Gitu ya. Nah ini ya, saya balas pakai ini. Saya daftar lancar-lancar aja, kurang dari 24 jam status sudah berganti. Ya, coba hubungi pihak DJKI-nya terkait permasalahan ini ya. Oke, masih tentang merek. Halo Kak, berarti kalau logo itu Halo Kak, berarti kalau logonya cuma kayak Rapi Snack saat mendaftarkan tipe merek itu merek kata saja atau tetap merek kata saja ya. Nah, teman-teman biar tahu konteksnya ya, ini teman-teman bisa langsung nonton juga videonya ya. Di sini ada merek ditolak gara-gara format logonya salah. Karena banyak banget orang-orang yang daftar logo itu ada nomor HP-nya, ada tagline-nya, ada produknya yang banyak gitu ya. Terus bahkan ada semacam logo-logo sponsor atau apa. Bahkan desain kemasan dia upload gitu. Itu sangat salah, format logo itu bukan seperti itu ya. Teman-teman bisa nonton di sini merek ditolak gara-gara format logo itu judulnya ya. Nah, nanti bakal ngerti lah maksud dari komen ini. Lanjut tentang daftar merek lagi. Kalau nggak ke Tokopedia dulu bisa nggak langsung pakai mobile BCA-nya? Wah, bisa sebenarnya sih. Tanpa Tokopedia bisa lewat m-banking mandiri atau offline datang ke BNI ya. Kalau yang mau daftar merek nggak harus bayar via Tokopedia, bisa lewat m-banking mandiri atau offline ke BNI. Untuk Shopee dan mobile BCA saya belum nyoba, jadi nggak tahu bisa atau nggak gitu ya. Lanjut. Nah ini PIRT dengan NIB sama nggak ya? Beda dong. PIRT itu izin edar. Jadi produk itu diedarkan ada izinnya gitu ya. Kalau NIB itu izin kita mau usaha gitu. Jadi beda ya. Izin kita mau usaha, terus yang satu lagi izin produknya mau diedarkan gitu ya.
memang ribet sekali ya usaha di Indonesia ya, banyak banget perizinannya gitu. Lanjut. Nah, ada yang testimoni nih di Kebun Desain nih, di komen ya. Jangan ragu deh kalau mau daftar brand buat logo di Kebun Desain. Bantu banget. Tanda hati. Yeay. Makasih buat Ratu Ratu Cehaira 7725 ya. Saya nggak tahu nih kok klien yang mana karena banyak banget ya kalau Kebun Desain ya. Jadi terima kasih buat testimoninya. Lanjut, masih tentang daftar merek. Bang, kalau saat pemilihan jenis barang terdapat duplikasi itu gimana? Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi memang di DJKI ketika kita daftar merek, kita kan harus memilih namanya produk kita apa, kita jualannya apa gitu. Nah, banyak banget, enggak gini. Kita ketika mau daftar merek, harus ngasih tahu ke DJKI kita jualannya apa, produknya apa gitu. Dan kita itu produknya itu nggak bisa diketik sendiri. Misalkan kita jual karpet, ketik karpet nggak bisa gitu, tapi milih deskripsi yang sudah disediakan oleh DJKI. Nah, deskripsinya ini banyak banget deskripsinya gitu ya. Ada yang misalkan keripik singkong, terus ada lagi olahan singkong. Nah, itu hal-hal yang mungkin deskripsinya mirip dan boleh aja gitu dipakai dua-duanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa terdapat duplikasi. Kadang ada juga yang misalkan keripik singkong, deskripsi keripik singkong itu ada 3, ada 2 gitu ya di DJK itu pilihannya. Jadi ya mau dipilih semua ya boleh gitu. Lanjut tentang lupa akun OSS. Terima kasih Bang, sangat membantu. Good. Oke. Siap. Jangan lupa subscribe ya. Oke, lanjut tentang daftar merek. Di saya tampilan halamannya kok nggak seperti itu ya. Ini sepertinya orang ini pernah nge-WA ke Kebun Desain ya, dan pernah dibaca langsung sama saya. Memang dia buka websitenya udah salah gitu. Jangankan mau daftar mereknya, dia buka webnya aja salah gitu ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik lah tutorialnya gitu ya. Ketika saya bilang ini websitenya namanya ini, itu perhatikan baik-baik, jangan sampai salah website ya. Lanjut tentang NIB ya. Bang, saya mau tanya nih, di NIB untuk alamat pelaku usaha memang nggak tertulis RT RW ya Bang? Soalnya aku lihat si PPU-nya nggak tertulis RT RW, opsional sih. Kalau ketikan alamat itu mau ditulis RT RW boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Lanjut tutorial cara daftar merek ya. Video tutorial cara daftar merek. Dan komennya nih, kok saya nggak bisa Kak? Nggak bisanya di mana nih? Apakah kayak tadi salah website atau apa nih nggak bisanya nih? Lanjut, ini tutorial. Ada yang nanya nih di video daftar merek ya. Bang, izin tanya, edit video oke apa ya bisa 2 layar gitu? Oh, kita edit video sekarang pakai CapCut ya atau CapCut ya. Sebenarnya kalau bikin layer 2 gitu, kiri kanan atau misalkan bikin yang kecil itu di semua editor bisa gitu ya. Nggak perlu di CapCut gitu. Cukup 2 video aja disandingkan, nanti salah satu videonya dikecilin seperti itu ya. Ya itu mah teknik editing lah. Pakai aplikasi apapun bisa ya.
Lanjut. Wah, ini nih. Nah, ini tentang ini ya, orang yang nipu di Shopee Mall nih videonya ya. Teman-teman kan yang belum nonton, ada orang yang nipu di Shopee Mall, tapi dia akun Shopee-nya itu Shopee Mall, dia resmi ya. Strateginya bagus katanya. Beli barang murah ditempel brand sendiri dijual mahal, tapi brandnya copot ketahuan deh katanya. Saya salah satu yang kena beli topi 300.000. Habis itu lihat di pasar malam ternyata harganya 17 ribuan katanya. Waduh. Terus ada lagi nih, padahal dari model juga kelihatan ya mereka itu jual barang murah. Gue tahu brand ini busuk pas waktu barang Cina masih bisa masuk lewat Shopee karena gue suka beli barang dari Cina. Dari Cina harga 20k, brand busuk ini jual 300k katanya. Emang parah nih yang ini ya. Hamlin ya, brand Hamlin. Jadi dia brand Hamlin itu ngambilin barang-barang murah terus sama dia ditempel-tempelin dan dijual di Shopee Mall. Tapi si merek Hamlin ini terdaftar secara resmi di DJKI. Makanya dia bisa jadi Shopee Mall gitu ya. Oke, kita coba balas dulu. Oke ya, udah 19 menit, kita pilih beberapa komen terakhir nih. Tentang daftar merek, informasinya yang benar apa Min? Gue yakin kalau di info dengan sebenar-benarnya jasa pembuatan merek ente nggak laku. Wah, ini salah ini guys. Kita nggak pernah nutup-nutupin info ya. Selalu ngasih tahu bahkan tutorial cara daftar mereknya kita bikin video, cara nyari kelasnya bikin video, cara ngeceknya di video. Teman-teman bisa cari sendiri apa namanya video-video tentang daftar merek di Kebun di YouTube-nya itu cari sendiri aja gitu ya, di ekspor aja di profilnya YouTube Kebun gitu. Jadi teman-teman bisa tahu lah nanti kita itu selalu open bikin tutorialnya buat teman-teman netizen di Indonesia. Cuman memang gak semua orang mau belajar, gak semua orang mau apa namanya melakukannya sendiri, mendaftarkan mereknya sendiri. Gak semua orang punya waktu, gak semua orang apa namanya mau ribet-ribetan gitu ya. Dan gak apa-apa, wajar gitu. Kalau misalkan bayar ke Bunisen jadi lebih cepat karena kita cuma minta syaratnya kirim ke WA, beres aja gitu ya, transfer beres gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya teman-teman mau daftar sendiri silahkan pelajari sendiri. Kalau misalkan mau pakai jasa Kebunisan juga nggak apa-apa. Oke, udah 20 menit. Sepertinya cukup dulu ya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau konsul tentang bisnis, mau tentang apa namanya video-video kebun desain ataupun di luar topik video kebun desain, boleh silahkan langsung komen aja di video-video kebun desain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.